Salam dan bahagia, salam jumpa lagi bersama saya di channel Calon Guru 89. Pada kesempatan ini kita akan mengulas fakta-fakta mengenai kurikulum prototype atau kurikulum paradigma baru. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mohon dukungannya untuk channel Calon Guru 89 dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa pijit tombol subscribe biar channel ini semakin hari semakin berkembang dan terus bermanfaat bagi kita semua. Sobat guru semua, pemerintah melalui Kemendikbud-Ristek Dikti telah mengeluarkan kurikulum baru atau kurikulum paradigma baru. Kurikulum ini didesain untuk menjawab persoalan dan tantangan pendidikan yang dihadapi saat ini, yaitu salah satunya adalah mengejar ketertinggalan yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19. Kurikulum ini mulai diberlakukan pada awal tahun 2022 ini secara terbatas pada sekolah-sekolah penggerak dan secara bertahap akan dilakukan penerapannya pada jenjang atau satuan pendidikan yang ada. Bagaimana dan seperti apa fakta dari kurikulum paradigma baru ini? Simak terus penjelasannya, jangan di skip videonya. Fakta yang pertama, struktur kurikulum paradigma baru ini mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Standar isi, standar proses, standar penilaiannya mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Yang berikut bahwa secara umum dalam kurikulum paradigma baru ini kegiatan intrakurikulernya terbagi menjadi dua, yaitu tatap muka dan kegiatan berbasis proyek. Selanjutnya, kurikulum prototype ini juga memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan potensi peserta didik, dan juga program tersebut dapat disesuaikan dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Itulah fakta pertama dari kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototype. Yang menjadi menarik dari fakta pertama ini adalah profil pelajar Pancasila. Apa saja yang menjadi profil pelajar Pancasila? Perlu kita ulas dan kita lihat sedikit dari profil ini, karena kurikulum ini secara utuh berisi dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Elemen kuncinya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Profil pelajar yang kedua adalah berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budayanya, berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, berefleksi dan tanggung jawab terhadap kebinekaan. Profil pelajar yang ketiga adalah bergotong royong. Dalam hal ini, kolaborasi, kepedulian, dan berbagi adalah elemen kuncinya. Profil yang keempat adalah merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri adalah sadar akan diri sendiri, situasi yang dihadapi, serta paham akan regulasi diri. Profil pelajar yang kelima adalah bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa, mengevaluasi penilaian, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Yang berikut adalah kreatif, menjadi pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan karya-karya orisinal yang bermanfaat. Itulah gambaran dari 6 profil pelajar Pancasila yang menjadi fakta pertama dari kurikulum paradigma baru. Fakta yang kedua adalah pada kurikulum KTSP dan kurikulum K13 kita mengenal istilah KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar.
Sedangkan pada kurikulum paradigma baru ini, kompetensi inti dan kompetensi dasar diganti dengan capaian pembelajaran. Dalam satu capaian pembelajaran termuat 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga aspek ini menjadi suatu kesatuan yang dicapai pada suatu tatap muka atau suatu kali pembelajaran. Fakta yang ketiga, bahwa pelaksanaan pembelajaran atau pendekatan pembelajaran pada kurikulum KTSP itu menggunakan pendekatan tematik pada jenjang sekolah dasar, sedangkan jenjang SMP dan SMA belum. Pada kurikulum paradigma baru ini menggunakan pendekatan tematik, bisa juga untuk jenjang SMP dan SMA, dan juga pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 tidak hanya menggunakan pembelajaran tematik, tetapi bisa menggunakan pendekatan mata pelajaran. Fakta yang keempat, bahwa jika dilihat dari jam pelajaran pada kurikulum 2013 dan kurikulum KTSP, jam pelajarannya dihitung per minggu. Sedangkan pada kurikulum 2022 ini jam pelajarannya dihitung per tahun. Fakta yang kelima, pada kurikulum paradigma baru ini, sekolah diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran. Misalnya asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Oleh karena itu, pada kurikulum paradigma baru ini, pada jenjang sekolah dasar diberikan paling sedikit 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pembelajaran, dan pada jenjang SMA dan SMP diberikan paling sedikit 3 penilaian proyek dalam 1 tahun pembelajaran. Fakta yang keenam adalah untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK yang pada KTSP dan kurikulum 2013 dihilangkan, pada kurikulum paradigma baru ini kembali ada dengan nama baru yaitu Informatika dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki sumber daya guru informatika, maka tidak perlu khawatir karena untuk menerapkan mata pelajaran ini tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang TIK, namun dapat diajarkan oleh guru umum. Hal ini diberikan kemudahan oleh Kemendikbud dengan menyiapkan buku bagi guru dan juga buku bagi siswa. Demikianlah fakta-fakta mengenai kurikulum paradigma baru, kurikulum prototype. Kiranya dapat memberikan sedikit pemahaman kepada rekan-rekan semua tentang apa sih yang menjadi struktur dari kurikulum paradigma baru ini. Sekian dan terima kasih.